Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas terkait konsep vital sign. Di mana untuk konsep vital sign ada beberapa hal yang nantinya akan kita pelajari. Di antaranya yaitu bagaimana nantinya kita akan mampu melakukan pengukuran temperatur atau suhu, kemudian tekanan darah, kemudian pulse atau nadi, kemudian ada juga respirasi rate atau pernafasan. Adapun untuk LO yang akan kita pelajari terkait konsep vital sign, yang pertama ada vital sign itu sendiri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari vital sign, kemudian nilai normal masing-masing itemnya, dan kemudian cara pengukurannya. Adapun untuk tanda-tanda vital seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwasanya ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada suhu tubuh, di mana ini merefleksikan keseimbangan antara panas yang diproduksi dengan panas yang dikeluarkan oleh tubuh diukur dalam satuan panas. Kemudian ada nadi. Ini merupakan gelombang aliran darah yang teraba pada titik tertentu dalam tubuh yang dihasilkan dari kontraksi ventrikel kiri pada jantung kita. Yang selanjutnya ada pernafasan. Ini merupakan aktivitas bernafas melalui proses inhalasi dan ekspirasi. Dan yang selanjutnya ada tekanan darah. Ini merupakan tekanan pada pembuluh darah arteri dengan ataupun ketika darah itu dipompa dari jantung. Kita bahas satu persatu, yang mana yang pertama akan kita bahas yaitu terkait suhu tubuh manusia. Di mana ada dua jenis suhu tubuh manusia. Yang pertama itu ada suhu permukaan. Ini berasal dari kulit, kemudian jaringan, dan lemak dalam tubuh kita. Sedangkan suhu inti ini merupakan suhu dari jaringan dalam tubuh seperti pada rongga perut, kemudian rongga panggul. Adapun untuk faktor-faktor yang dapat memengaruhi produksi panas dalam tubuh itu ada BMR atau basal metabolic rate. Kemudian ada aktivitas otot, kemudian ada epinefrin, norepinefrin, ataupun respon dari ketika kita stres, dan ada demam. Sedangkan faktor yang dapat memengaruhi suhu tubuh kita atau suhu tubuh manusia itu ada usia, dimana pada usia yang lebih muda atau anak-anak, atau misalnya pada bayi, biasanya mereka itu akan mengalami hipotermi lebih tinggi dibanding orang dewasa karena usianya masih muda. Kemudian ada irama sirkadian, kemudian olahraga atau latihan, itu juga biasanya bisa mempengaruhi. Kemudian ada hormonal, ada stres ataupun lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan yang panas, misalnya di negara yang panas, suhu tubuh kita pun juga akan mengikuti, biasanya akan lebih meningkat dibanding ketika kita berada di lingkungan yang dingin. Tadi di depan kita sudah membahas terkait dua jenis suhu tubuh manusia, yaitu ada suhu permukaan atau perifer, di mana suhu ini tidak homogen dan bervariasi sepanjang waktu. Suhu perifer ini naik dan turun sesuai dengan suhu lingkungan. Bagian tubuh ini terdiri dari kaki dan tangan. Dan biasanya pada suhu perifer ini suhunya antara 2-4 derajat Celcius di bawah suhu inti. Suhu tubuh pada suhu perifer ini diatur dengan mengimbangi produksi panas terhadap kehilangan panas yang terjadi, di mana bila laju pembentukan panas dalam tubuh lebih besar daripada laju yang hilang, maka timbul panas dalam tubuh dan suhu tubuh ini akan meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya. Bila kehilangan panas lebih besar,
maka panas tubuh dan suhu tubuh itu akan menurun. Suhu di kulit kita atau di kulit tubuh kita itu berbeda-beda antara kulit satu dan lainnya. Misalnya pada kulit bagian kaki, kemudian kulit bagian dahi ataupun bagian tangan. Sedangkan untuk jenis suhu tubuh manusia yang kedua ini ada suhu inti. Ini merupakan suhu pada jaringan ataupun organ vital yang baik perfusinya. Suhu inti ini relatif sama ya, di mana distribusi panas pada bagian-bagian tubuh ini akan cepat sehingga pada beberapa tempat yang berbeda itu hampir sama. Maksudnya hampir sama derajatnya. Suhu inti ini terletak di kepala dan di dada. Suhu inti ini dapat diambil dari suhu pada membran timpani, kemudian esofagus distal atau arteri pulmonalis, kemudian kita juga bisa mengambilnya pada nasofaring, rektal ataupun vesika urinaria. Asupan panas ini harus diseimbangkan dengan pengeluaran panas, di mana agar nantinya suhu inti ini menjadi stabil. Yang selanjutnya, bahwasanya keseimbangan antara asupan dan pengeluaran panas pada tubuh kita itu sering terganggu oleh beberapa hal. Yang pertama itu bisa disebabkan karena adanya perubahan produksi panas internal, di mana ini untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan regulasi suhu tubuh, terutama pada kegiatan olahraga. Selain itu juga ini bisa meningkatkan produksi panas. Selain itu adanya perubahan suhu di lingkungan sekitar kita atau lingkungan eksternal. Ini juga bisa mempengaruhi derajat penambahan ataupun pengurangan panas yang terjadi antara suhu tubuh dan lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait pengeluaran panas dalam tubuh manusia, di mana pengeluaran panas itu bisa melalui beberapa cara, yaitu melalui radiasi, kemudian konduksi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi sendiri itu merupakan emisi energi panas dari permukaan suatu benda hangat dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau gelombang panas yang merambat dalam ruangan. Sedangkan konduksi sendiri ini merupakan pemindahan panas antara benda-benda yang berbeda suhunya yang berkontak langsung satu sama lain dengan panas mengalir menuruni gradien suhu dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin. Misalnya bola es ataupun bantal pemanas. Sedangkan konveksi sendiri ini merupakan perpindahan panas melalui gerakan udara. Kehilangan panas konveksi ini bisa meningkat jika kulit yang lembab terpapar dengan udara yang bergerak. Contohnya pada kipas angin. Sedangkan untuk evaporasi ini merupakan perpindahan energi panas saat cairan ini berubah menjadi gas, misalnya pada saat kondisi berkeringat. Ini gambaran mekanisme kehilangan panas. Yang pertama itu dengan kondisi berkeringat, maka di sini bisa menyebabkan dilatasi pembuluh darah yang mana nantinya mampu menghambat produksi panas. Selain itu, bila sel saraf di hipotalamus ini menjadi panas, maka panas ini akan turun. Dan bila hipotalamus merasakan suhu tubuh ini turun, maka sinyal akan menyuruh untuk meningkatkan produksi panas dan konservasi dengan melalui beberapa cara, yaitu melalui vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah, kemudian otot kita akan menggigil, yang kemudian
diikuti dengan bulu roma kita itu akan berdiri. Untuk suhu normal, yaitu khususnya pada orang dewasa, itu antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Jadi di sini perlu diketahui bahwasannya jika suhu tubuh di bawah normal, yaitu di bawah 36,5 derajat Celcius, ataupun di atas normal, yaitu di atas 37,5 derajat Celcius, berarti di situ ada masalah pada pasien kita. Sebagai seorang perawat, kita harus waspada. Apabila suhu tubuh di bawah 36,5 itu dikatakan bahwasanya suhu tubuh pasien itu dalam keadaan hipotermi. Dan apabila suhu tubuh pasien itu di atas 37,5 berarti dikatakan bahwasanya suhu pasien itu hipertermi atau demam. Nah, di sini perlu adanya penanganan lebih lanjut. Untuk mengetahui berapa suhu tubuh pasien, biasanya seorang perawat akan melakukan beberapa pengukuran suhu tubuh, di mana pengukuran suhu tubuh itu dapat dilakukan melalui beberapa area. Yang pertama itu bisa melalui oral, kemudian rektal, aksila, membran timpani maupun temporal. Ini beberapa gambar di mana pengukuran suhu tubuh itu bisa dilakukan. Yang pertama di sini bisa dilakukan melalui aksila atau ketiak ya, di mana untuk pengukuran suhu tubuh itu bisa menggunakan termometer manual ataupun termometer digital yang saat ini banyak dilakukan. Ini gambaran pengukuran suhu tubuh melalui aksila ya. Jadi sebaiknya pada saat mengukur suhu tubuh ini bisa membuka bajunya atau bagian ketiaknya itu dibuka, kemudian benar-benar ditaruh pada ujung lipatan ketiak. Yang kemudian ini gambaran pengukuran suhu tubuh pada bagian oral atau bagian mulut, di mana di sini alat ataupun termometer yang digunakan itu berbeda pada saat kita melakukan pengukuran suhu tubuh pada daerah aksila maupun rektal ya. Nah, untuk letaknya ini dilakukan di bawah lidah. Nah, ini gambaran pengukuran suhu tubuh di daerah rektal atau bagian anus ya. Alatnya juga berbeda tentunya yang digunakan, kemudian ini membran timpani dan temporal. Ini yang saat ini sering dilakukan. Ini gambaran waktu pengukuran pada beberapa bagian, di mana untuk oral itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 5-8 menit, kemudian aksila itu biasanya lebih lama ya, yaitu sekitar 10 menitan, sedangkan rektal itu yang paling cepat yaitu 2-5 menit. Kemudian untuk membran timpani karena menggunakan alat digital biasanya lebih cepat, begitu juga dengan bagian temporal. Sedangkan untuk gambaran suhu tubuh normal antara bayi sampai dengan lansia itu berbeda. Ini gambaran untuk bayi, yaitu range normalnya itu di angka 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Usia 1 tahun ini gambarannya di angka 37,7 derajat Celcius. Usia 2 sampai 5 tahun ini 37,2, sampai dengan lansia itu sekitar 36 derajat Celcius. Beberapa alat digital yang juga biasanya sering digunakan, berbeda-beda ya, hampir sama seperti gambar yang di depan tadi. Yang selanjutnya adalah pengukuran denyut nadi, di mana pengukuran denyut nadi ini bisa dilakukan melalui nadi perifer ataupun nadi apikal, di mana nadi perifer atau denyut nadi perifer ini merupakan denyut yang dirasakan pada bagian yang jauh dari jantung, seperti bisa dilakukan pada bagian kaki maupun pergelangan tangan. Ini gambarannya ya, bagian-bagian
Untuk mengukur denyut nadi bisa di radial, kemudian brachialis, ini daerah femoral, kemudian ini bagian apikal atau apik jantung, kemudian di sini ada nadi karotis, kemudian di sini ada temporal, sedangkan pada bagian kaki ini di belakang lipatan dengkul ya, di sini ada poplitea, di bawahnya di sini ada posterior tibia, kemudian di atas punggung kaki ini ada dorsalis pedis. Ada juga yaitu denyut nadi apikal. Ini merupakan pusat dari nadi yang terletak di apek jantung. Tadi sudah ada gambarannya ya, ini apek jantung di sini. Adapun beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dari denyut nadi, ini ada usia, kemudian jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, kemudian kegiatan olahraga, kemudian apabila kita sakit atau demam, ini suhu denyut nadi ini bisa meningkat, kemudian akibat adanya obat-obatan yang dikonsumsi yang mana itu bisa mempengaruhi dari denyut jantung, kemudian apabila kita mengalami dehidrasi, stres ya, posisi maupun masalah-masalah patologi, ini bisa mempengaruhi dari denyut nadi kita. Untuk pengukuran denyut nadi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara palpasi. Palpasi ini dengan cara menekan pada daerah tertentu maupun auskultasi ya. Auskultasi ini menggunakan alat stetoskop. Kecuali pada daerah apek jantung, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan 3 jari bagian tengah atau yang sering itu dengan menggunakan stetoskop. Dan yang perlu diketahui juga bahwasanya ketika mengukur denyut nadi, yang kita lihat yaitu yang pertama adalah frekuensi nadinya berapa. Kita di sini harus tahu nilai normalnya pada orang dewasa yaitu antara 60 sampai 100 kali per menit. Di bawah maupun di atas itu berarti ada masalah, kita harus waspada. Selain itu, ritme atau iramanya itu bagaimana? Kekuatan ataupun kedalaman nadinya ataupun konsistensinya di sini harus kita perhatikan. Ini untuk gambaran pengukuran nadi pada apek jantung ya. Apek jantung ini di sini di ujung jantung, yang perlu kita ketahui bahwasannya letak jantung itu berada di sebelah kiri bagian dada kita. Nah, gambarannya seperti yang tadi disampaikan di depan, bisa menggunakan 3 jari bagian tengah ataupun dengan menggunakan stetoskop. Untuk rentang normal dari nadi manusia itu berbeda-beda dari bayi sampai dengan dewasa. Untuk bayi itu biasanya ringnya lebih cepat yaitu sekitar 120 sampai 160-an. Kemudian ini usia 1 sampai 3 tahun itu di ring 60 sampai 140 kali per menit. Usia prasekolah itu 80 sampai dengan 110 kali per menit sampai dengan dewasa. Ini ringnya antara 60 sampai 100 kali per menit seperti yang saya sampaikan di depan. Untuk masalah yang sering terjadi pada masalah nadi manusia, bahwasanya ini untuk gambaran normal, ini gambarannya seperti ini. Kemudian juga sudah saya sampaikan bahwasanya apabila ketika kita melakukan pengukuran dan ternyata nadinya itu di bawah 60 kali per menit terutama pada dewasa, berarti itu menunjukkan adanya masalah yang biasanya itu disebut sebagai bradikardi. Dan apabila nadi yang kita ukur pada pasien kok ternyata itu nilainya lebih dari 100 kali per menit, itu pun mengalami masalah. Nah, peningkatan nadi yang lebih dari normal itu dikatakan sebagai takikardi. Pengukuran vital sign yang selanjutnya adalah pernafasan atau disebut juga sebagai respirasi.
Untuk mekanisme pernafasan, ini biasanya dimulai dari kontraksi diafragma yang menyebabkan dada itu akan terangkat. Dan rongga dada itu akan membesar, yang mana nantinya akan menghasilkan tekanan udara di dalam dada itu lebih kecil daripada tekanan udara luar. Sehingga nantinya udara luar itu akan masuk ke dalam rongga dada dan seterusnya akan menuju ke paru. Ini gambaran mekanisme inspirasi ya. Yang selanjutnya, untuk pengukuran pernafasan sebaiknya itu dilakukan pada saat klien itu dalam kondisi rileks, karena kondisi-kondisi tertentu seperti olahraga ini bisa mempengaruhi pernafasan. Biasanya pernafasannya itu akan menjadi lebih cepat. Ini untuk gambaran ekspirasi, di mana pada saat udara keluar maka otot tulang rusuk ini akan mengalami relaksasi sehingga rongga dada itu akan mengempis. Dan di sini tampak bahwasanya diafragma itu akan mengalami relaksasi ataupun bergerak naik nantinya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pernafasan, salah satunya ada olahraga, kemudian nyeri. Ketika nyeri itu bisa meningkatkan pernafasan, orang cemas, kemudian perokok, posisi tubuh kita, ataupun obat-obatan, maupun masalah-masalah gangguan neurologis dan fungsi hemoglobin. Ini juga bisa mempengaruhi dari pernafasan seseorang. Beberapa hal yang harus kita ketahui pada saat kita melakukan pemeriksaan pernafasan. Yang pertama itu frekuensinya. Bagaimana, apakah normal, di bawah normal, ataupun di atas normal. Yang selanjutnya adalah iramanya dan kualitas pernafasan. Ini gambaran dari pernafasan normal. Nah, ini siklusnya ya. Lebih teratur ya. Dimana untuk orang dewasa pernafasan normal itu di range 12-20 kali per menit. Kemudian apabila nafasnya itu lebih rendah dari normal, berarti di sini gambarannya di bawah 12 kali per menit, ini dinamakan bradypni. Jadi lebih slower atau lebih lambat nih siklusnya. Dan apabila pernafasan seseorang kita dapati lebih dari normal atau lebih dari 20 kali per menit, ini gelombangnya lebih rapat lagi. Di sini disebut sebagai takipnya. Kemudian apabila lebih cepat lagi dari 20 kali per menit dan kemudian lebih dalam nafasnya, ini disebut sebagai hipernea. Nah, ini siklus pernafasannya ya, lebih tinggi lagi gelombangnya. Untuk rentang normal dari pernafasan atau RR, ini antara bayi sampai dengan dewasa itu berbeda. Bayi itu lebih cepat ya di sini ya, 35-40 kali per menit. Pada usia 6 bulan itu sekitar 30-50 kali per menit. Kemudian usia toddler ini 25-32, kemudian anak itu 20-30 dan dewasa ini di range 12-20 kali per menit. Jadi ini yang harus kita pahami. Pengukuran TTV yang selanjutnya adalah tekanan darah atau biasa disebut dengan TD, di mana dari tekanan darah yang biasanya kita ukur, yang kita tuliskan nantinya itu ada tekanan sistol dan tekanan diastol. Ini gambaran tekanan sistol pada jantung kita ya, dimana untuk anatominya saya kira sudah dipelajari sebelumnya. Gambaran anatomi jantung ada atrium kanan, atrium ventrikel kanan, kemudian atrium kiri ventrikel kiri, kemudian ada
aorta, dan begitu juga siklus dari peredaran darah. Silahkan nanti dibuka di pembelajaran sebelumnya. Yang perlu kita ketahui di sini yaitu terkait pengukurannya, di mana pengukuran yang pertama akan kita lihat yaitu tekanan sistolik. Ini merupakan tekanan darah pada puncak gelombang yang terjadi pada saat ventrikel kiri itu berkontraksi. Ini yang akan pertama kita catat. Ini gambarannya. Kemudian tekanan diastolik. Ini tekanan yang terjadi ketika ventrikel ini dalam fase istirahat. Jadi di sini jantung akan memompa darahnya dari atrium kanan ke ventrikel kiri. Begitu juga atrium kiri akan memompakan darah ke ventrikel kiri. Ini gambaran diastolik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari tekanan darah ini ada usia, kemudian stres, suku atau etnis, kemudian jenis kelamin, obat-obatan yang dikonsumsi oleh seseorang maupun aktivitas dan berat badan. Ini bisa mempengaruhi dari masalah tekanan darah. Untuk rentang normalnya pada bayi dan dewasa ini juga berbeda. Untuk penggunaan alatnya juga pada saat kita melakukan pengukuran tekanan darah ya, manset yang kita gunakan pada bayi maupun dewasa itu berbeda. Jadi manset yang digunakan pada dewasa sebaiknya tidak digunakan pada bayi ataupun anak-anak, begitu juga sebaliknya. Nah, ini rank yang perlu kita ketahui. Pada bayi baru lahir, tekanan darahnya itu untuk sistoliknya itu berada di angka 85, sedangkan untuk diastoliknya ini di angka 54 mmHg. Ini satuannya. Sedangkan untuk remaja ini kurang dari 120 sistoliknya dan diastoliknya itu kurang dari 80 mmHg. Nah, ini gambaran nadi normal ya pada dewasa ya, dimana untuk sistoliknya itu di rank kurang dari 120 mmHg dan diastoliknya itu di bawah 80 mmHg. Jadi apabila kita dapati pada saat melakukan pengukuran kok ring sistoliknya lebih tinggi. Ini gambarannya, ini untuk prehypertension itu di angka 120 sampai dengan 139. Berarti ada masalah di sini. Begitu juga untuk diastoliknya itu di ring 80 sampai 89 mmHg, berarti ada peningkatan sedikit ya. Kemudian pada penderita hipertensi stage 1 ini di ring 140 sampai dengan 159 mmHg untuk sistoliknya dan diastoliknya itu di ring 90 sampai 99 mmHg. Dan hipertension stage 2 ini lebih dari 160 mmHg dan diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Apabila kita melakukan pengukuran kok ternyata kita ketahui pasien nilainya itu tidak dalam batas normal, kita harus wajib lapor nantinya agar pasien bisa diberikan asuhan keperawatan yang semestinya. Ya, baik, untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.